Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya diberikan waktu untuk menyapa anak-anak semua yang ada di rumah melalui video singkat ini. Semoga meskipun kita tidak bisa bertatap muka secara langsung, tapi melalui video ini saya berharap bisa meningkatkan semangat kita untuk beribadah lebih baik lagi selama bulan Ramadan. Nah, hari ini kita sudah memasuki pekan kedua bulan Ramadan nih. Bagaimana? Apa target-targetnya sudah terpenuhi? Tilawahnya sudah dapat berapa juz? Tarawihnya sudah ada yang bolong atau belum? Puasanya masih kuat, masih full saya. Semoga masih semangat terus dan selalu memberikan kesehatan oleh Allah ya. Amin. Nah, hari ini saya ingin menyampaikan sedikit pesan ya, mengingatkan diri Ustazah sendiri, juga mengingatkan anak-anak semuanya, sebuah pesan sederhana tentang jangan berlebih-lebihan. Jangan berlebih-lebihan, terutama di bulan Ramadan ini, karena bulan Ramadan ini kan harusnya kita isi dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, meningkatkan ibadah-ibadah kita yang di bulan-bulan biasanya biasa-biasa aja, tapi harus luar biasa ketika bulan Ramadan ini. Jangan sampai ada hal-hal yang kemudian berlebihan yang kita lakukan selama bulan Ramadan ini, sampai-sampai melalaikan kita dari ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa saja sih bentuk-bentuk berlebihan itu? Yang pertama, berlebihan dalam hal makan dan minum. Ketika berpuasa, kita kan dianjurkan untuk menahan makan dan minum sejak terbit matahari sampai terbenam matahari saat waktu berbuka. Nah, pada saat itu, selama rentang waktu berpuasa ini, kita dianjurkan untuk menahan diri nih. Menahan diri walaupun lapar, walaupun haus, tapi kita harus kuat menghadapi cobaan, harus kuat menghadapi ujian. Karena pada hakikatnya kita diperintah puasa itu ada maknanya juga, supaya kita bisa merasakan saudara-saudara kita yang mungkin kurang beruntung. Biasanya hari-hari sulit untuk mendapatkan makan dan minum. Belum tahu nih hari ini mau makan apa, belum tahu hari besok bisa makan atau enggak. Nah, di bulan puasa ini Allah ingin supaya kita merasakan hal yang sama gitu, merasakan hal yang sama. Ternyata kalau kita tidak makan dan tidak minum itu rasanya seperti ini. Dan supaya saudara-saudara kita yang biasanya kesulitan untuk makan dan minum ini merasa ada teman gitu ya. Ternyata saudara-saudaranya pun mau merasakan apa yang selama ini dia rasakan. Tapi semua itu akan tidak ada artinya kalau ketika berbuka nanti kita kemudian makan dan minum banyak-banyak, makan dan minum secara berlebihan. Semua makanan dan minuman yang terhidang di meja makan langsung kita lahap begitu saja. Nah, selain kita kemudian kehilangan hakikat puasa gitu ya, itu juga banyak sekali mudaratnya untuk kita. Kemarin kita sudah melihat ya bagaimana tata cara berbuka yang benar yang dicontohkan oleh Rasulullah, yang sudah disampaikan oleh Ustazah Latifah. Maka Rasulullah saja mencontohkan ketika berbuka itu minum air putih, kemudian makan kurma secukupnya, tidak terlalu banyak. Nah, mungkin bagian ini yang belum dapat kita contoh. Kita masih suka ingin makan makanan yang segar, makan minuman yang manis, yang dingin, yang itu sekiranya bisa langsung menghilangkan dahaga kita. Dan itu nggak cuma satu macam gitu ya, es saja ada macam-macam, ada es buah, ada es teler, es cendol, kemudian masih ada makanan lain yang berat yang kita ingin makan ketika berbuka gitu.
anak-anak semuanya, Rasulullah menganjurkan kepada kita untuk ketika makan dan minum itu secukupnya saja, jangan sampai kita kekenyangan. Usahakan makan dan minum itu cukup untuk memberikan tenaga kepada tulang-tulang kita. Jadi ketika berbuka kita makan secukupnya, lalu mendapatkan tenaga dari makanan minuman yang kita konsumsi, kemudian kita bersemangat lagi untuk beraktivitas, bersemangat untuk beribadah, melanjutkan ibadah kita. Bukan berarti makan dan minum itu dilarang ya, tapi ada batasan-batasan yang dianjurkan oleh Rasulullah. Dan kalaupun memang kita butuh makan lebih banyak, ya, untuk makan asupan yang lebih banyak karena mungkin saking laparnya atau saking hausnya, usahakan supaya sepertiga dari lambung itu isinya makanan, sepertiganya lagi air, dan sepertiganya lagi dikosongkan gitu. Jadi supaya nanti udara itu masih bisa masuk ke dalam lambung kita, jadi nggak penuh, nggak sesak, nggak begah rasanya. Nah, kalau misalnya lambung kita penuh dengan makanan dan minuman, setelah makan nanti kita akan sulit untuk bergerak, sulit untuk bangun dari tempat duduk, bahkan beberapa menit kemudian mungkin kita akan merasa mengantuk. Nah, hal ini yang kemudian harus kita waspadai, padahal setelah berbuka kita masih harus sholat maghrib, kemudian kita masih harus melaksanakan sholat isya, ditambah lagi sholat tarawih. Kalau tadi berbuka kita terlalu banyak, kita akan kesulitan menjalankannya. Nah, selain itu kita juga dilarang berlebih-lebihan karena itu bisa melukai saudara kita. Misalnya kita hari ini berbuka dengan makanan yang enak-enak, sementara tetangga kita ini yang ada di sebelah rumah kita itu bahkan makan dengan nasi pun belum tentu ada, tapi kita tidak peduli gitu. Kita yang penting diri kita sendiri kenyang. Nah, untuk bilang ya, semoga tidak ada di antara kita yang seperti itu, yang mengabaikan saudaranya, mengabaikan tetangganya. Jangan sampai ketika kita makan banyak, makan dengan kenyang, minum sampai rasa hausnya hilang gitu, bisa makan dan minum bebas apa saja yang kita inginkan, tapi ternyata saudara, tetangga yang ada di sekitar kita itu ternyata kekurangan gitu. Dan mereka tahu, tapi kita sendiri yang tidak peduli. Jangan sampai seperti itu ya. Kemudian yang kedua, berlebihan yang kedua adalah ketika menyambut Hari Raya Idul Fitri. Nah, mungkin untuk pekan-pekan ini belum terlalu terasa, tapi menginjak pekan terakhir bulan Ramadan pasti nanti sudah mulai terasa hiruk-pikuknya bagaimana menyambut Hari Raya Idul Fitri, hari kemenangan yang katanya kita sudah berjuang 1 bulan penuh, kemudian kita diberi hadiah oleh Allah, kita diberi hadiah Hari Raya. Biasanya kita mendekati bulan Syawal, mendekati Hari Raya Idul Fitri, kita akan mempersiapkan banyak hal, mulai dari membeli baju baru, kemudian menyiapkan makanan, menyiapkan suguhan untuk tamu dan sebagainya. Dan kadang juga kalau misalnya yang sampai kalap, beli baju pun nggak cukup satu, sampai hari pertama sampai hari ke-7 bajunya beda semua dan baru semua gitu. Allah menetapkan kepada kita ayat tertulis dalam Quran surat Al-A'raf ayat 31. Potongan ayatnya bunyinya seperti ini: Innahu la yuhibbul musrifin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Maksudnya berlebih-lebihan itu ketika kita punya harta kemudian kita belanjakan dengan berlebihan untuk diri kita sendiri. Padahal sebenarnya
tidak sebanyak itu pun juga cukup. Misalnya kita beli satu setel baju dipakai ketika sholat Id pun sudah cukup. Hari berikutnya memakai baju yang lain pun tidak masalah. Bahkan lebaran tanpa baju baru pun oke gitu. Yang penting bajunya masih layak dipakai, masih menutup aurat kita. Nah, jangan sampai nanti ketika kita menyambut Hari Raya Idul Fitri, kita termasuk ke dalam orang-orang yang berlebihan itu. Karena selain tidak baik untuk diri kita sendiri, juga tidak baik untuk orang-orang di sekitar kita. Banyak sekali orang yang mungkin ketika Hari Raya Idul Fitri tidak bisa menyambut dengan kemewahan, tidak bisa menyambut dengan semuanya yang serba baru. Bahkan mungkin untuk sholat saja belum punya mukena atau baju yang layak seperti itu. Jangan sampai ketika kita merasakan kenikmatan, kemudian saudara kita yang ada di sekitar kita, yang kita kenal betul, kita tahu betul kondisinya, kita tidak bisa membantu. Lalu memangnya tidak boleh ya kalau misalnya kita berbuka terus kita ingin makan makanan yang kita suka, makanan yang kita pengenin, atau saat Hari Raya Idul Fitri kita belanja sesuatu yang kita ingin baru nih karena sudah lama tidak beli. Boleh, tentu saja boleh. Kita boleh membelanjakan harta kita untuk diri kita sendiri, tapi jangan sampai terlalu banyak untuk diri kita sendiri. Harus juga ingat bahwa sebagian dari rezeki yang diberikan Allah kepada kita itu menjadi hak milik untuk saudara-saudara kita yang membutuhkan. Seperti itu sedikit pesan dari Ustazah ya. Semoga di bulan Ramadan ini kita mendapatkan berkah yang banyak sekali, kita bisa meningkatkan keimanan kita, bisa beribadah dengan lebih baik dibandingkan bulan-bulan sebelumnya, dan selepas Ramadan kita menjadi hamba Allah yang jauh lebih bertakwa. Demikian dari Ustazah, jika banyak salah kata mohon dimaafkan. Jazakumullah khairan katsir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.